Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Dede Hidayatullah di channel yang sama, itu channel Dede Hidayatullah. Apa kabar semuanya? Di pertemuan kita kali ini saya akan memberikan sebuah video buat kalian semua dengan judul pesan singkat untuk guru. Nah, bagaimana pesan singkat untuk guru tersebut? Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube saya ini agar channel YouTube saya bisa memberikan manfaat dan juga hiburan buat kalian semua. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi bro, langsung aja kita saksikan videonya sebagai berikut. Halo guys, apa kabar semuanya? Di sini saya akan memberikan sebuah video buat kalian semua, yaitu pesan singkat untuk guru. Sebenarnya pesan singkat ini bukan dari saya sendiri, akan tetapi saya lihat dari status-status orang. Banyak yang komen di WhatsApp saya tentang guru-guru yang guru ini bla, guru itu bla lah. Nah ya, intinya banyak sekali orang-orang yang kesal dengan gurunya. Tapi sebelum lanjut ke video, silakan saksikan video ini sebagai berikut. 14 hari menunggu tidak pernah dikasih tahu bahwa dengan 14 hari kalau kamu terkena, tubuhmu akan mengeluarkan imun dan kamu akan kebal. Ini butuh waktu 14 hari, ini gak ada yang menjelaskan. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Kasih saja tugas tentang pendidikan corona. Apa itu corona, bagaimana mencegahnya, bagaimana keluargamu, bagaimana gizimu, olahragamu, dan seterusnya. Maka saya akan keliling untuk melihat bagaimana suasana kan. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Kasih. Ladies and gentlemen, please welcome. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak, kelenger dia. Nah guys, bagaimana video dengan tadi yang Anda lihat? Nah, di sini saya sudah menyimpulkan dari berbagai macam komentar-komentar dari orang lain. Jadi saya simpulkan di sini ada 3 pesan singkat untuk guru. Yang pertama itu adalah beri kami waktu. Dan yang kedua, tolong jawab semua pertanyaan kami. Dan yang ketiga adalah hargai kami. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah beri kami waktu. Seperti saya lihat di komentar-komentar orang lain, banyak sekali guru-guru yang tidak memberikan waktu. Mulai seperti ini, masuk jam 7, kemudian mereka dikasih materi. Setelah mereka dikasih materi, mereka suruh membaca, menyimak baik-baik. Dan setelah mereka membaca dan menyimak baik-baik, kemudian materi tersebut yang begitu banyak harus ditulis atau dicatat. Nah, ketika mereka menyatat ini belum selesai, akan tetapi guru mata pelajaran tersebut tuh memberikan sebuah tugas kembali. Kemudian setelah mencatat selesai, mereka langsung mengerjakan tugas. Ketika mereka mengerjakan tugas, materi yang lain datang, tugas yang datang, terus menerus seperti itu. Ini sebetulnya hal yang salah. Kalau memang murid terus menerus begini, murid bukan makin pintar, akan tetapi murid akan semakin bodoh, murid akan semakin terbelakang. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh buat kalian semua. Di sini ada sebuah gelas. Gelas ini adalah ibaratkan sebuah murid. Ini adalah sebuah murid. Nah, jika sebuah murid ini diberikan sebuah materi dan tugas, satu materi dan satu tugas, satu materi, satu tugas. Nah, otomatis ini akan bisa, maksudnya apa? Otomatis ini tidak akan berantakan seperti yang kita lihat. Dan ketika ini belum selesai,
ini belum diminum, ini belum disimpan dalam pikiran dan otak kita, guru yang lain menambahkan materi tugas kembali. Ini juga belum selesai, ini belum selesai diminum, ini juga belum selesai disimpan dalam pikiran kita, dalam otak kita. Kemudian guru yang lain menambahkan lagi, dan lagi. Otomatis ini akan berantakan. Ya, ini akan berantakan. Tuh, lihat, banyak air yang tumpah. Seperti ini pola pikir kita. Kalau memang guru tidak memberikan jeda, maka otomatis murid itu tidak akan pintar. Malah sebaliknya, murid tidak bisa menyimak, murid tidak bisa menyimpan semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Pelajaran ini belum selesai, kemudian mereka mengambil alih pelajaran yang lain. Otomatis untuk siapa mereka belajar? Mereka belajar untuk mencari ilmu. Ilmu ini belum beres, kemudian ditambah lagi ilmu yang lain. Bagaimana coba? Mari kita pikirkan baik-baik, ayo kita rubah. Ini adalah suatu hal yang salah, yang harus dirubah dan yang harus diperbaiki. Yang satu ini belum beres, yang satu ini belum jelas. Kita belum mengerti, akan tetapi materi sudah lanjut. Maaf, bukan materi sudah lanjut, materi sudah bertambah. Saya ingatkan kembali, ini tidak akan membuat kita pintar. Ini tidak akan bisa membuat murid pintar, akan tetapi membuat murid semakin bodoh. Nah, pesan yang kedua ini adalah tolong jawab pertanyaan kami. Saya melihat status seseorang dalam sosial medianya, kok gurunya artis gitu, kok gurunya gak balas pesan dan berbagai macam lah komentar-komentar lainnya. Nah, di sini tuh saya minta tolong kepada guru seluruh Indonesia, jikalau memang murid bertanya, tolong jawab. Murid mereka tidak mengerti, tolong jawab. Saya tahu mungkin sebagian guru-guru yang lain malas untuk menjawab pesan, ada berbagai macam alasan, mungkin malas ngetik dan berbagai macam. Tolong jawab, itu adalah kewajiban Anda. Anda sebagai guru mendidik, Anda sebagai guru memberikan contoh yang terbaik kepada muridnya. Bagaimana murid akan menjadi lebih baik jika memang Anda sendiri tidak baik? Maaf banget, maaf perkataan saya, bukan berarti Anda tidak baik. Yang dimaksud dalam saya ini, ketika ada seorang murid bertanya karena murid tersebut tidak tahu dengan apa yang Anda berikan soal tersebut, tolong jawab, tolong arahkan mereka. Jangan membuat murid kesal, jangan membuat murid jangan membuat murid semakin pusing. Tugas ini belum selesai, guru kemudian menambahkan tugas yang lain. Bagaimana murid mau menyelesaikannya jika gurunya sendiri tidak menjelaskan kembali? Ketika murid bertanya, guru tersebut tidak mau menjelaskan. Murid ini kan bingung, dia mau nanya ke siapa lagi kalau gurunya sendiri yang memberikan soal, tidak bisa atau tidak membalas pertanyaan-pertanyaan yang murid itu tanyakan. Guru memberikan pertanyaan, akan tetapi ketika murid memberikan pertanyaan, guru tidak membalas. Jadi murid akan semakin kesal dan murid akhirnya malas untuk belajar. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah hal yang salah. Ketika guru memberikan soal dan ketika ada murid yang bertanya tentang soal tersebut, mari jawab. Kasihan ya, kami sebagai murid pusing. Kami harus minta bantuan ke siapa? Kami harus bertanya ke siapa? Sedangkan guru yang memberikan tugas ini tidak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami, tidak menjawab semua kesulitan-kesulitan kami, tidak memberikan petunjuk ketika kami sulit dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Pesan yang ketiga yang saya ambil dari status orang yaitu tolong hargai kami. Kemarin saya lihat di sosial media bahwasanya ada orang yang bikin kok gurunya gak bisa menghargai gitu. Saya udah berusaha, akan tetapi gurunya itu gak menghargai. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya tolonglah seorang guru seharusnya bisa menghargai muridnya, bisa memaklumi seorang muridnya. Murid itu tidak semuanya bisa mengerjakan tugas online ini, tidak semuanya bisa belajar online ini. Ada yang mungkin gejalanya gejala sinyal atau kuotanya habis, gak punya uang dan berbagai macam, ada yang wifi-nya error dan berbagai macam lain jenisnya. Tolonglah hargai, tolong kasih keringanan kepada murid-muridnya.
saya minta tolong kasih keringanan kepada murid-muridnya. Ini hanya akan membuat murid semakin stres, tugas banyak, kuota, sinyal nggak ada, dan berbagai macam. Ini hanya akan membuat murid semakin stres, bukan semakin pintar. Tolong mengerti bagaimana keadaan murid. Ketika murid sedang mengerjakan tugas, tolonglah jangan dikasih tugas yang lain dulu. Biar mereka menyelesaikan tugas yang ini. Biar mereka selesaikan dan biar mereka memahami dulu tugas yang ini. Setelah mereka memahami, setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka, kemudian barulah menambahkan tugas yang lain. Dan sebelum menambahkan tugas yang lain, kasih mereka istirahat. Mereka butuh istirahat. Otak pikiran kita butuh istirahat. Mereka butuh makan. Kadang ada seorang anak yang bertengkar dengan orang tuanya gara-gara mereka telat makan. Ketika anak itu disuruh orang tuanya suruh makan, dan akhirnya anak itu pusing, tugas banyak, sinyal nggak ada, kemudian orang tua memarahi suruh makan, dan akhirnya terjadilah keributan. Jadi saya minta tolong kepada guru seluruh Indonesia agar untuk memberikan keringanan kepada seluruh siswa-siswinya. Kami atau saya sendiri adalah seorang siswa yang menyampaikan pesan-pesan singkat ini lewat channel YouTube saya ini. Jadi saya rasa tolonglah berikan keringanan untuk kami. Jangan buat kami stres dengan tugas-tugas. Tolong saya minta pengertiannya. Saya sebagai siswa tolong meminta pengertian kepada guru-guru. Murid tidak akan pandai kalau seperti ini caranya. Biarkan murid itu mengerjakan tugas terlebih dahulu. Setelah mereka menyelesaikan tugas, setelah mereka memahami apa yang ditugaskan tersebut, barulah guru tersebut menambahkan tugas atau materi-materi baru. Agar murid pintar, maka berikan pemahaman kepada murid agar muridnya lebih tahu lebih dahulu. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Maaf. Ini ibaratkan siswa yang bodoh. Dan ini ibaratkan siswa yang pintar, siswa yang cerdas. Siswa yang bodoh dulu. Siswa yang bodoh ditambahkan sebuah ilmu, dia bisa menampung. Tambahkan ilmu lagi, dia bisa menampung. Ditambahkan ilmu lagi, dia bisa menampung. Ditambahkan ilmu lagi, dia bisa menampung. Sedikit demi sedikit, lama-lama bisa jadi bukit. Ketika siswa ini sudah selesai ke titik maksimal, guru tidak bisa menambahkan tugas kembali. Karena kenapa? Karena ketika siswa itu ditambahkan tugas kembali, maka siswa akan stres. Otomatis materi-materi yang masuk ke dalam otaknya itu akan hilang, akan terhapus karena kesetresan tersebut. Dan kalau siswa yang pandai, siswa yang bodoh, siswa yang pandai dan siswa yang cerdas, guru menambahkan materi, dan terus menerus materi itu, materi lagi. Siswa yang pintar ini akan menjadi bodoh. Karena kenapa? Karena otak butuh istirahat. Otak pikiran kita butuh istirahat. Kita hanyalah manusia biasa, tidak bisa menerima materi begitu banyak sekaligus. Jika memang sedikit demi sedikit, maka lama-lama akan jadi bukit. Kalau caranya seperti ini, materi terus menerus tanpa adanya istirahat, tanpa adanya mengistirahatkan pola pikir kita, mengistirahatkan pikiran kita, maka otomatis ini akan membuat kita bodoh. Materi ini sudah penuh, kemudian guru yang lain menambahkan lagi materi lagi, semuanya akan berantakan. Oke semuanya, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan sebuah pesan singkat untuk guru yang saya simak atau saya dapatkan dari status-status orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menghina, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, saya tidak bermaksud untuk melecehkan dan berbagai macam jenisnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata, ucapan, ungkapan, dan mungkin kesalahan yang menyinggung hati kalian, kesalahan yang menyinggung perasaan kalian. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya.
Saksikan terus channel YouTube saya ini. Insya Allah channel YouTube saya ini selalu memberikan manfaat dan juga hiburan buat kalian semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya adalah manusia biasa, bukan malaikat yang selalu benar, dan saya juga bukan iblis yang selalu salah. Sekali lagi, bila memang ada kesalahan kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya mengungkapkan bagaimana perasaan murid, bagaimana kondisi murid, karena saya sendiri adalah seorang murid. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih buat guru-guru yang telah mendidik kami. Terima kasih buat semua yang melihat video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.